وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن ربي بالناس لرؤوف رحيم. أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan Ketua DKM Mushola Al-Mukhtar Al-Mukarram Ustaz Haji Zainuddin serta pengurus lainnya, juga orang tua kita Bapak Haji Muhammad Yubar, Bapak Ketua RW, Bapak Ketua LMK, Bapak Komar dan para Bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik jamaah kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat-nikmatnya. Malam ini kita dapat berkumpul bersama-sama di Mushola Al-Mukhtar dalam rangka tawakuf sementara pengajian yang biasa kita adakan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang senantiasa kita baca membawa berkah dan menjadi syafaat buat kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian yang saya hormati, malam ini kita mengadakan tawakuf sementara yang biasa kita laksanakan pengajian Kamis subuh 2 minggu sekali. Tapi kebetulan malam ini tawakuf dibarengi dengan pengajian PHJ Abdul Bari. Ya, saya bersyukur malam ini bisa hadir karena malam ini sudah ada 2 tempat. Malam tadi maghrib pengajian seperti biasa. Nanti jam 8:30 ada tawakuf majlis zikir yang memang sudah bertahun-tahun saya dengan teman-teman mengadakan zikir dan pengajian. Ya, jadi kita juga ada tampuknya juga. Ini saya nggak lama, ya mungkin 8:30 saya harus pulang dan takutnya nanti teman-teman nunggu kelamaan. Ini yang jam 12 tiap malam Selasa begitu. Ya, alhamdulillah. Nah, tadi itu Pak tanya, masih muda? Ya masih, alhamdulillah masih di bawah 40 ya. Baru apa ya? Baru 45 dibalik. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan selama kita mengikuti pengajian di Mushola Al-Mukhtar, baik yang berbalik atau saya, semuanya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Para jemaah sekalian yang saya hormati, malam ini kita sudah memasuki malam ketiga bulan Syawal. Ya, jadi udah malam ketiga nih. Jadi ada yang share ke saya, ya, malam baru hari pertama bulan Syawal. Dan siapa yang mau share kembali maka akan diharamkan jasadnya dari api neraka. Wow, enak banget. Cuma nge-share doang, diharamkan jasadnya disentuh api neraka. Gimana kalau ibadah di bulan Ramadan? Cuman saya itu hadisnya palsu. Biasa kalau hadis palsu terlalu berlebihan, ya, janji-janjinya berlebihan. Dan cuma nge-share aja haram jasadnya disentuh api neraka. Maka saya semua jadi cuma salah nge-share-nya. Harus saya ke tanggal 2, masih tanggal 1. Masih tanggal 1. Ya, alhamdulillah. Nah, pada bulan Syawal ini saya sedikit ingin menyampaikan tentang keutamaan bulan Syawal, ya. Ada politik ya. Ada politik sudah ditutup ya. Yang penting amin itu aja. Ada juga ya. Ada mikir doang ya. Pada bulan Syawal ini ada beberapa peristiwa penting yang bersejarah. Ya. Di Quran juga diabadikan
Yang pertama pada bulan Sya'ban ini ada peristiwa pemindahan kiblat. Ya, pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis, ya, Masjidil Aqsa di Palestina, pindah kiblat ke Baitullah di Mekah. Nah, itu terjadi pada saat Nabi berada di Madinah, kira-kira 16 sampai 17 bulan. Ketika Nabi berada di Madinah, hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi berada di 16 sampai 17 bulan, itu ada perintah untuk pindah kiblat. Ya, kenapa ada pindah kiblat? Pertama, karena Allah Subhanahu wa taala melihat kegelisahan Nabi ketika Nabi berkiblat ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Ya, ada kegelisahan. Nah, dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama', falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Ya. Qad nara, kadang terlihat. Jadi qad itu, ya, kalau masuk topik ilmu mudhari artinya kadang-kadang. Tapi kalau qad masuk topik ilmu madi itu artinya sungguh. Sungguh. Seperti contoh misalnya qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah, qad masuk topik ilmu madi artinya sungguh telah dilaksanakan sholat. Artinya telah dilaksanakan sholat, ada perintah untuk melaksanakan sholat. Ya, padahal sholat itu belum dikerjain, baru qomat kan, baru qomatis sholat. Makanya itu 2 kali. Kalau yang lain sekali-sekali, baru qomatis sholat. Nah, apa jawaban kita ketika mendengar kalimat baru qomatis sholat? Jawabannya adalah aqamahullah wa adamaha madatis samawati wal ardh. Ya, itu jawabannya. Ya, ini kalau dalam ilmu nahwu dijelaskan litahaqquqil wuqu'. Ya, untuk menyatakan bahwa pekerjaan itu pasti akan dikerjakan. Kenapa? Karena tahaqquqil wuqu'. Qad qamatis shalah, qad masuk kepada fi'il madhi. Kalau qad masuk kepada fi'il mudhari artinya kadang. Qad nara, kadang terlihat. Ya, terlihat di wajah Nabi itu apa? Taqallub, kegelisahan. Nabi kurangsa kiblatnya ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa atau Palestina kurangsa. Ya, gelisah Nabi. Nah, ketika Allah melihat kondisi Nabi gelisah, lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi untuk pindah kiblat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Arahkan wajahmu itu ke arah Masjidil Haram. Mulailah Nabi pindah. Maka di Madinah ada masjid namanya Masjid Qiblatain, masjid 2 kiblat. Yang tadinya 17 bulan Nabi berada di Madinah berkiblat ke Baitul Maqdis, Masjid Aqsa. Kemudian ada perintah pindah ke Baitul Haram di Mekah. Ya, nah itu ada yang mengatakan itu saat waktu asar. Ya, orang juga boleh bingung. Begitu enak-enak ada kiblat ke Baitul Maqdis, tiba-tiba kok Nabi berpaling ke Masjidil Haram. Nah, timbullah pertanyaan mereka, ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, timbul pertanyaan. Nah, begitu juga orang-orang Islam mempertanyakan, ya, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Nah, apa? Di surah Al-Baqarah. Surah Sayaqulus Al-Baqarah. Ya, Sayaqulus subaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Mereka orang-orang sufaha. Siapa mereka sufaha? Sufaha itu jamak dari sapi. Sapi itu artinya orang bodoh, orang-orang yang mengerti agama, ya, tapi banyak ngomong. Gak ngerti agama, banyak ngomong, banyak nanya. Nah, ini namanya sapi. Nah, mereka orang-orang yang bodoh mempertanyakan ma'allahu an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang menyebabkan Muhammad pindah kiblat dari kiblat ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, kok pindah kiblat ke Baitul Haram di Mekah? Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala bilang, "Qul lillahil masyriq wal maghrib." Katakan hai Muhammad, lillahil masyriq wal maghrib.
timur dan barat itu adalah milik Allah. Jadi kalau udah milik Allah, Allah mau pindahin kemana juga boleh. Ya, orang miliknya, kita punya rumah, kita bikin, ini buat musola, ini buat dapur, udah jadi musola, kemudian kita pindahin buat dapur, boleh nggak? Boleh, rumah kita. Ya, kalau rumah orang lain juga boleh. Ya, rumah kita boleh-boleh aja, mungkin yang dianggap lebih baik. Nah, ketika Allah pindahkan kiblat tersebut, pertama tadi Allah melihat Nabi gelisah. Yang kedua, tujuan Allah Subhanahu wa taala memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullahil Haram apa? Lihat ulama. Allah ingin mengetahui man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu ala aqibai. Allah ingin mengetahui, ya, kalau di surah tadi itu, surah saya itu lanjutannya itu, ya, nah, illa lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu ala aqibai. Allah ingin mengetahui siapa orang yang masih tetap taat terhadap Nabi, walaupun Nabi Muhammad memindahkan kiblatnya dari Masjid Aqsa ke Baitullah. Ini kira-kira pada mengikutkan gitu, masih taat kepada Nabi. Nah, untuk memfilter, ternyata banyak orang-orang Yahudi Najran dan Nasrani Madinah saat itu mereka nggak mau. Kenapa? Karena mereka udah senang, ya, Nabi berkiblat ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis, udah senang mereka. Kenapa? Karena dari dulu, dari zaman Nabi Musa, Nabi Isa, emang itu udah menjadi kiblat mereka. Cuma kan untuk membedakan kiblat mereka dengan kiblat umat Islam, itu Masjidil Haram, untuk membedakan, memfilter. Ini majid wali wali. Siapa yang ikut sama Nabi dan siapa yang berpaling? Nah, yang berpaling ini ternyata banyak. Ya, udah benar-benar kiblat ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, namanya dipindah. Jadi mereka sepakat, mereka kumpul, mereka meminta kepada Nabi Muhammad untuk kembali kiblat ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Ya, tinggalin kiblat ke Baitullah, Mekah tinggalin. Nabi nggak mau. Kenapa? Karena itu sudah menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanat lakabiratan illa alladziina hadallah. Sekalipun itu berat. Ya, berat. Kenapa? Karena ini orang maksa. Udah Muhammad ngapain kok pindah kiblat, udah benar ke Baitul Maqdis, maka pindah. Nabi nggak mau. Tapi dipaksa, didesak juga nggak mau. Sehingga turun ayat Al-Quran, lan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang dengan engkau hai Muhammad sehingga engkau mengikuti ajaran mereka. Jadi ayat yang sering kita dengar itu asbabun nuzulnya ketika Nabi dipaksa untuk kembali pindah-pindah ke Baitul Maqdis. Nabi nggak mau. Kenapa? Itu udah perintah Allah. Dan memang menjadi satu keyakinan mereka orang-orang Yahudi Nasrani. Pokoknya kita nggak akan ikut Muhammad sehingga Muhammad ikut lagi sama kita. Nah, begitu pun sampai ke kita umat Islam. Ayat itu berlaku seterusnya. Artinya orang-orang Yahudi Nasrani, orang-orang kafir tidak akan senang dengan kita sehingga kita ikut ajaran mereka. Ya, ini yang pertama, peristiwa yang terjadi pada bulan Sya'ban, pemindahan kiblat. Kemudian yang kedua, yang terjadi pada bulan Sya'ban itu adalah diangkatnya amal kita oleh Allah, disetor. Nah, itu kapan tuh? Pada malam nisfu Sya'ban. Makanya malam nisfu Sya'ban jangan kita tinggalin. Sayang-sayang, ada 5 malam yang kata Nabi tidak akan ditolak oleh Allah kalau kita berdoa. Ya, salah satunya adalah malam nisfu Sya'ban. Ya, nisfu Sya'ban kita bukan cuma baca Yasin 3 kali aja. Kalau saya alhamdulillah sama teman-teman kalau bisa jam 9 kita kumpul lagi baca apa sholat tasbih, sholat tasbih itu kita punya zikir kayak kursi 360 kita baca atau sholawat yang kita baca. Kesempatan kita untuk mengisi malam nisfu Sya'ban. Ya, itu yang kedua amal tadi angkat pada Allah. Kemudian yang ketiga, ya, peristiwa terjadi pada bulan Sya'ban itu turun ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk membaca sholawat kepada Nabi. Apa ayatnya? Perintahnya apa? Innallaha wa malaikatahu
ini turun pada bulan Sya'ban. Makanya bulan Sya'ban itu termasuk bulanku kata Nabi. Dalam satu hadis Nabi bersabda, "Inna Rajab syahrullah." Sesungguhnya Rajab itu adalah bulan Allah. Ya, wa Sya'ban syahri, dan Sya'ban itu bulanku. Wa Ramadan syahrul ummati, dan Ramadan adalah bulanku untuk umatku. Kenapa dikatakan Ramadan Sya'ban bulanku? Karena pada bulan Sya'ban Allah turunkan perintah kita umatnya untuk membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sholawat modelnya banyak. Sholawat modelnya banyak. Apa aja yang kita punya, yang dapat ijazah dari guru kita amalin, walaupun cuma Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad. Ya, saya alhamdulillah banyak dapat ijazah dari guru-guru, termasuk dari Ahmad Junaidi. Sebelum beliau meninggal, saya sempat pijitin kaki beliau waktu mau ngaji. Belum ngaji saya bertiga sama kakak saya, sama beliau, sama Ahmad Junaidi. Nah, pas kakak saya datang, saya datang sendiri. Saya dengar kabar beliau lagi sakit. Kakak saya nggak datang, kakek lagi sakit, kalau saya datang. Tapi saya datang, ya, saya datang. Kemudian saya tanya sama ibunya, sama istrinya, tapi yang ada di dalam cuma yang kurang sehat, lagi tempat tidur, boleh masuk? Boleh. Saya masuk, saya pijitin kakinya, terus dikasih amalan ratib al-hadad, terus dikasih lagi buku merah kecil, Hizb Nawawi, Hizbun Nawawi dari beliau. Alhamdulillah saya amalin. Banyak dapat amalan-amalan dari beliau juga banyak, ya, termasuk. Dan sekarang yang saya amalin cuma satu, sholawat. Kenapa? Karena saya cuma yakin, ya, sholawat yang nanti akan membawa berkah syafaat buat kita di hari kiamat. Di saat kita amal kita kurang, ya, amal kurang, ibadah kita kurang, yakin aja deh dosa kita banyak, utang kita juga banyak, ya, banyak dosa kita sama Allah, sama manusia. Nah, tapi kalau kita sudah mendapatkan kecintaan Nabi dengan sholawat yang biasa kita baca, insya Allah nanti Nabi yang akan memberikan pertolongan kepada kita, ya, dan yakin itu, ya. Makanya banyakin sholawat terutama di bulan Sya'ban, walaupun cuma baca sholawat Jibril Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad, sebanyak-banyak kita baca. Nah, ini peristiwa yang terjadi pada bulan Sya'ban, ya. Nah, jadi ini aja dulu deh. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bermanfaat buat saya dan buat kita semua. Dan saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila selama kita mengaji, ya, soal mukhtar, baik itu baca tafsir juz amma ataupun kita baca hadis arba'in nawawiyah, ya, mungkin terdapat kesalahan-kesalahan baik yang disengaja atau tidak, atau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin jawabannya kurang pas, keterangan-keterangan yang kurang bisa dipahami, kurang dimengerti, ya, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ilmu yang telah kita pelajari bermanfaat, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih atas kebaikan pengurus Ustaz Haji Zainuddin dan juga yang lain, para orang tua kita, para jamaah, ya, yang bisa ikut hadir mengisi majlis taklim kita yang ini merupakan Raudhah min Riyadil Jannah, taman dari taman surga, ya. Jadi jangan berhenti, walaupun pengajian kita udah banyak di Tawakuf, tapi bisa kita isi lagi nanti, ya, isi dengan kita mendengarkan tausiah kuliah Ramadan, ya, atau kuliah subuh, pengajian subuh dan lain sebagainya. Itu pun kalau ada di tempat-tempat kita kerja atau masjid-masjid di sekitar kita, ya, atau kita bisa menghatamkan Al-Quran lebih banyak lagi. Kalau misalkan kita ngaji, ya kita bikin hafal baca Al-Quran yang bisa hatam Al-Quran berkali-kali, ya. Demikian, terima kasih sekali lagi atas kehadiran para jamaah dan juga jamuannya, dan juga mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya atas kekhilafan dan kesalahan saya, baik perbuatan ataupun ucapan saya. Terima kasih. Assalamualaikum